Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, mahasiswa PPG PAI tahun 2021 Angkatan 2 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran materi bersih itu sehat, judulnya tayamum di kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Semoga kita semuanya pada hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Baiklah, terlebih dahulu kita absen kehadiran Aditya, Hadir. Ai Alda, Ai Fahri, Hadir. Amelina, Ai Sipa. Sakit, Pak. Baik, kita doakan yang sakit hari ini semoga diberikan kesembuhan, Amin. diberikan kesehatan, sehingga kita semuanya bisa belajar bersama-sama seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hidin Muhyiddin, Hadir. Kang absen mengecek kehadiran. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pada hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Anak-anakku semuanya, kita harus terbiasa hidup disiplin. Seperti berangkat ke sekolah tepat waktu. Juga harus menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Alhamdulillah di kelas ini bersih sekali hari ini. Semoga bisa lebih ditingkatkan. Dan disiplin itu harus menjadi kebiasaan kita. Berangkat ke sekolah tepat waktu, kemudian memakai seragam juga harus disiplin. Senin, Selasa pakai baju apa? Merah, putih. Rabu, Kamis, batik. Jumat, Sabtu, pramuka. Itu dibiasakan supaya di antara kunci kesuksesan belajar kita adalah kita semuanya harus senantiasa menjaga kedisiplinan. Siapkah kalian anak-anakku kita bersama-sama terbiasa hidup disiplin? Siap. Kalau anak-anakku sekalian, minggu lalu kita belajar tentang apa? Wudu. Baik, apa yang kalian ingat dari wudu? Rukun wudu ada berapa? 6. 1, Niat. 2, 3, rambut bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap. 5, membasuh kaki sampai
Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi kita semuanya sudah mengingat dan memahami materi minggu lalu, yaitu tentang apa? Wudhu ya. Dan pada hari ini, pertemuan kali ini kita semua akan belajar tentang tayamum. Nah, ini seperti dilihat di layar ya. Tayamum, apa itu tayamum dan seperti apa itu tayamum? Nanti kalian akan belajar sendiri. Bapak tidak akan memberitahu, tapi kalian semuanya secara berkelompok mencari sendiri dari sumber-sumber yang Bapak siapkan. Ada video, ada buku, dan sumber-sumber yang lainnya, sehingga kalian semuanya nanti bisa memahami sendiri, mencari sendiri apa itu tayamum. Siap semuanya? Siap. Dan untuk kompetensi dasarnya sama, masih dalam ruang lingkup bersih itu Sehat. Dan kali ini tentang tayamum. Tujuan pembelajaran hari ini, kita harus bisa mengurutkan rukun-rukun tayamum dan mengemukakan hal-hal yang membatalkan Tayamum. Nanti insya Allah setelah pelajaran ini di akhir semuanya semoga bisa mengurutkan rukun-rukun tayamum dan mengemukakan hal-hal yang membatalkan tayamum. Siap? Dan materi tentang rukun juga yang membatalkan tayamum ini akan kalian cari sendiri. Nanti Bapak siapkan sumber-sumbernya, juga videonya nanti akan Bapak arahkan, dan nanti di bagian refleksi, di bagian verifikasi Bapak akan menjelaskan, menyamakan dengan hasil penemuan kalian. Tapi yang terpenting adalah pembelajaran ini harus diikuti dengan serius karena KKM-nya 75. Berapa? 75. Artinya kalau kurang dari 75 nanti bisa diremedial. Jadi harus sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terlebih dahulu Bapak akan membagi kelompok untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Kelompok 1, siapa ketuanya? Lagi. Jaki. Kelompok 3, Salah. Kelompok 5, dan kelompok 6, Naila. Kan dulu LKPD-nya sebagai alat, akhirnya kita pakai sebagai alat untuk mempermudah pembelajarannya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, Salwa. Dan kelompok 5, Nabila. Kelompok 6 itu dulu ya. Ini bukunya, buku sumbernya, silakan buka bukunya. Yes. Dan dulu. Silakan buka LKPD-nya, dilihat di situ, diisi dulu identitasnya, nama-nama anggotanya, nama ketuanya, diperhatikan bagaimana tata cara urutan pembelajarannya sudah jelas, sudah nampak. Silakan disimak bersama-sama. Baik, silakan dilihat dulu LKPD-nya semuanya dengan buku dan sumber yang lainnya. Silakan diisi dulu identitasnya selengkap-lengkapnya ya. Namanya, dan lihat di situ tata urutannya seperti apa, urutan pembelajaran dan pencariannya. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai tambahan sumber selain daripada LKPD dan buku-buku yang ada, baik, sekarang silakan perhatikan ada tambahan materi, yaitu sumber dari video pembelajaran dari YouTube yang sudah Bapak upload. Silakan perhatikan di layar monitor berikut ini. Bagi siapa saja, kita semuanya semoga video ini bermanfaat, terkhusus untuk anak-anakku di lembaga pendidikan SD Negeri Cempaka, di lembaga pendidikan Al-Barokah, Pesantren Al-Barokah, atau di mana saja. Kita mencoba menguraikan rukun dan yang membatalkan tayamum sesuai dengan yang tersurat di dalam kitab Safinatun Najah.
Baik, langsung saja di situ ada panah warna merah. Yang pertama kita harus memindahkan dulu tanah terpilih, tanah yang kering, tanah yang suci yang sudah hampir seperti debu ya. Kemudian ada panah hijau, nah itu niatnya nawaitu tayammum istibah sholat billahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan tayamum supaya bisa melaksanakan sholat. Ini rinci ya. Kemudian ada tanda panah warna ungu, itu yang pertama mengusap wajah. Jadi tidak seperti wudhu, tata caranya nanti ada video berikutnya bagaimana mengusap wajah menggunakan debu di dalam bertayamum. Dia ada tanda panah yang warna biru, yaitu mengusap tangan hingga siku, dan yang tanda kuning itu tertib. Jadi berbeda dengan wudhu, tayamum itu hanya dua basuhan, yaitu basuhan pada muka, usapan pada muka, dan usapan pada tangan. Jadi warna benang-benang ini adalah rukun daripada tayamum, yaitu yang merah, yang hijau, yang ungu, yang biru, dan yang kuning. Nah ini dia, yang pertama lebih diperinci ya, memindahkan debu bisa dari manapun, bahkan bisa ini pokoknya harus suci lah. Yang kedua niatnya untuk agar bisa sholat seperti yang tadi saya bacakan. Nah itu tayamum harus dibahas sholat lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum supaya aku bisa melaksanakan sholat. Yang ketiga mengusap wajah, tidak wajib mengusap. Sudah lengkap media dan sumbernya di buku-buku kalian melalui LKPD yang sudah ada. Silakan didiskusikan bersama-sama juru tulis, dan yang membacanya dibagi-bagi tugas. Silakan. Pak, materinya bisa dicari di buku saja. Oh tidak nak, jadi materi itu tidak hanya dari buku, bisa tadi kan sudah ada video, kemudian ada buku paket, itu semuanya bisa dijadikan sebagai sumber. Terpenting tujuannya kita bisa mengurutkan, menemukan tentang rukun tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Silakan lanjutkan. Yang bersih. Adalah Coba ini dia teman kelompok 1. Selesai semuanya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tibalah saatnya kita untuk presentasi. Tiap-tiap kelompoknya perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Dede. Ya, tepuk tangan buat Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kelompok saya. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih
ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. 2. Rukun tayamum. 1. Membacakan niat. 2. Mengusap wajah dengan debu dan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dan kiri. 4. Pengertian atau berurutan. 3. Hal yang membatalkan wudhu. 1. Semua yang membatalkan wudhu. 2. Lidah murtad keluar dari Islam. 3. Menduga adanya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dede. Alhamdulillah Didin sudah bagus menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 ya. Tapi masih ada di antara teman-teman kalian yang tidak memperhatikan. Seharusnya ketika Didin Muhyiddin atau teman kalian mempresentasikan itu didengarkan supaya masuk dan menjadi ilmu baru buat kita semuanya. Jangan ada yang ngobrol atau bercanda dengan temannya tadi sudah kelihatan, tapi masih ada beberapa orang yang ngobrol tidak memperhatikan. Nah sekarang coba diperhatikan untuk kelompok yang kedua. Dan tadi dari Didin ya, Didin sudah bagus, cuma pegang kertasnya jangan di sini, jangan di bujal, tapi di dada ya, supaya kita tegak dan bisa konsentrasi. Baik, selanjutnya kelompok 2 siapa? Jaki ya, tepuk tangan untuk Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan 2 tangan sebagai ganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. 2. Rukun tayamum. 1. Membaca niat. 2. Mengusap wajah dengan debu dan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. 4. Tertib atau berurutan. 3. Hal yang membatalkan wudhu. 1. Semua yang membatalkan wudhu. 2. Lidah murtad keluar dari Islam. 3. Menduga adanya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus, tadi Didin bagus, Jaki juga bagus, Masya Allah. Selanjutnya kelompok 3. Silakan, siapa kelompok 3? Firda. Tepuk tangan untuk Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dengan sampai wudhu dan mandi wajib. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus, tapi mungkin ini karena perempuan suaranya pelan-pelan ya. Tapi meskipun perempuan, kalau sedang belajar suaranya lebih keras supaya bisa menjadi perhatian, juga menjadi ilmu untuk yang mendengarkan. Baik, lanjut kelompok 4 siapa? Salwa. Tepuk tangan untuk Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan 2 tangan sebagai ganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. 2. Rukun tayamum. 1. Membaca niat. 2. Mengusap wajah dengan debu atau tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. 4. Tertib atau berurutan. 3. Hal yang membatalkan wudhu.
Satu, semuanya membatalkan wudhu. Dua, riddah murtad keluar dari Islam. Tiga, menduga adanya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa ya, dari awal sampai akhir ini tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu bisa menemukan rukun tayamum dan yang membatalkan tayamum tanpa diberitahu, tapi mencari sendiri dari sumber-sumber yang disiapkan. Masya Allah. Baik, selanjutnya kelompok 5. Silakan, siapa kelompok 5? Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan. Sebagian seperti wudhu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. 2. Rukun tayamum. 1. Membaca niat. 2. mengusap wajah dengan debu atau tanah. 3. mengusap kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. 4. tertib atau berurutan. 3. hal yang membatalkan tayamum. 1. semua yang membatalkan tayamum. 2. ridha atau murtad keluar dari Islam. 3. menduga adanya air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5. Bagus. Bapak perhatikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sangat bagus sekali, keren. Masya Allah. Baik, kelompok terakhir ya, kelompok 6. Siapa? Silpi. Baik, tepuk tangan untuk Silpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan diskusi. 1. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhu, dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. 2. Rukun tayamum. 1. Membaca niat. 2. Mengusap wajah dengan debu tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. 4. Tertib atau berurutan. 3. Hal yang membatalkan wudhu. 1. Semua yang membatalkan wudhu. 2. Riddah murtad keluar dari Islam. 3. Menduga adanya air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini terakhir kelompok 6 Silpi sudah sangat bagus sekali ya. Sekali lagi Bapak sangat bangga dengan model pembelajaran discovery learning ini. Kalian semuanya tanpa diberitahu, hanya diarahkan saja menggunakan sumber belajar yang ada, sudah bisa menemukan rukun-rukun tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum dengan diskusi, dengan kerja kelompok, dan bersama-sama belajar dari berbagai sumber. Alhamdulillah. Anakku semuanya, tibalah kita pada tahap verifikasi. Kita samakan antara hasil diskusi dan penemuan kalian dengan materi yang sudah Bapak siapkan tentang rukun-rukun tayamum. Baik, tadi yang ditemukan rukun tayamum ada berapa? 4 ya? 1 apa? Iya. Betul ya, teman. Betul, memang rukun tayamum itu semuanya ada 4. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga Mengusap tangan hingga siku. dan yang keempat Tertib. Yang pertama niat tayamum. Coba bagaimana niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahatis sholati lillahi ta'ala. Coba dilihat tadi hasil diskusinya sama tidak? Yang pertama apa? Niat ya. Yang kedua adalah
mengusap wajah. Ini wajah. Sama dengan wudhu, cuma kalau tayamum menggunakan apa? Menggunakan debu, ya. Hijau. Kemudian yang ketiga apa? Mengusap tangan hingga siku. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara tayamum. Yang terpenting sekarang bisa dulu mengurutkan rukun-rukunnya. Kemudian yang keempat, tertib. Ya, tertib itu harus berurutan dari mulai niat dulu, kemudian mengusap wajah, terus mengusap tangan dan tertib itu harus berurutan. Ulah jangan begini. Tayamum teh panangan hula, terus panangan teh niat, setelah niat kemudian wajah itu tidak sah, harus tertib. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum, coba dilihat di situ di hasil diskusi kalian, ya. Yang membatalkan tayamum coba dilihat. Kita samakan lagi di situ, coba lihat yang membatalkan tayamum ada berapa? 3. 1. Semua yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayamum. Lagi, semua yang membatalkan wudu ada berapa yang membatalkan wudu tadi teh? 3. Ada? 4. 1 yang membatalkan wudu, semuanya membatalkan tayamum. Yang kedua murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama. Dan yang ketiga, apabila ditemukan air maka tayamumnya batal. Misalnya kita sedang bertayamum, ternyata ada pengumuman kalau di suatu daerah catat kemudian itu ayat cair, maka seketika tayamum kita batal dan kita harus mencari air dulu. Air tersebut ditemukan, kalau ternyata benar ada maka diganti dengan wudu, kalau tidak ada maka boleh melanjutkan tayamum. Berarti semuanya itulah anak-anakku semuanya. Ternyata hasil verifikasi antara pembelajaran yang kalian sudah laksanakan dari hasil diskusi dengan yang sudah Bapak siapkan ternyata sama, bahwa rukun tayamum itu ada 4 dan yang membatalkan tayamum ada 3. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh silakan Didin, bagaimana Din? Apa tayamum itu wajah dan tangan, kaki tidak? Oh, Waduh, pertanyaan Didin sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Didin. Tadi Didin bertanya, Pak, kenapa tayamum itu yang dibasuh atau yang diusap hanya muka dan telapak tangan sementara yang lain tidak? Begini Didin ya, Allah itu selalu memberikan kemudahan kepada kita. Karena tayamum ini pengganti wudu dan karena tidak ada air maka dimudahkan. Cukup yang dibasuh itu telapak muka dan telapak tangan, tidak semuanya. Karena Allah itu baik memudahkan kepada kita. Coba kalau misalkan kita tayamum seperti wudu, harus semuanya dibasuh pakai debu. Muka pakai debu, ya. Tangan pakai debu, kepala pakai debu, kaki pakai debu. Yang ada malah menjadi berat dan tidak memudahkan, tapi malah menyusahkan. Itulah bahwa Allah memudahkan kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan bertayamum cukup muka dan telapak. Mana Din? Ya Pak, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat Didin. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Siapa namanya Neng? Silvi. Oh silakan Silvi, bagaimana? Kalau makan minum tayamumnya batal tidak? Iya bagus. Tepuk tangan buat Silvi. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus, akan menambah pengetahuan buat kita. Pak, kenapa? Mohon maaf Pak, bagaimana kalau misalkan sedang tayamum, sudah tayamum mau sholat, kita makan dan minum, apakah tayamumnya batal? Coba ada yang bisa menjawab, tidak batal tidak tayamumnya? Tidak. Nah, tadi Silvi dilihat ya di buku juga di hasil kalian
bahwa yang membatalkan tayamum itu ada berapa? Tiga ya, ada tiga. Nah, yang tiga ini ada gak makan minum? Tidak ada, berarti makan minum tidak membatalkan tayamum, boleh, cuma hukumnya jadi makruh. Kenapa makruh? Kan tidak ada air. Nanti kalau kita makan kemudian kita setelah tayamum makan, nanti di sini akan nempel bekas makanan, sehingga kalau sholat itu tidak khusyuk. Lagi sholat ya Allahu Akbar. Karena di sini banyak apa? Banyak makanan. Jadi walaupun diperbolehkan, sebaiknya setelah tayamum itu langsung sholat, setelah sholat baru makan. Paham tuh? Masya Allah ya, pertanyaan kalian sangat bagus-bagus. Artinya sudah bisa merespon dan sangat bagus sekali pemahaman kalian, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Tadi pertanyaan dari Didin, dari Silvi, dari Erni, dari Acuy ya, dari Acuy ya, kemudian dari Ijal, dari kita, sangat bagus. Semoga kita semuanya bisa lebih meningkat di pembelajaran selanjutnya. Hari ini sangat bagus sekali. Dengan model ini kita semuanya bisa mencari dan menemukan rukun-rukun tayamum dan hal-hal yang membatalkan. Tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi ada berapa anak-anakku jumlah rukun tayamum itu? 4. 1. 2. 3. Empat. Dan ada berapa jumlah yang bisa membatalkan tayamum? 3. 1. 2. Atau bedah teh? Mur? 3. Air. Nah, semuanya sudah bisa menyimpulkan dengan mengurutkan rukun tayamum yang 4, kemudian mengemukakan 3 hal yang membatalkan tayamum. Kira-kira kalau seorang siap gak? Siap. Luar biasa. Kalau siap semuanya, berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Tapi nanti kita akan buktikan di uji kompetensi. Karena tadi kan baru perwakilan tiap kelompoknya, dan barusan juga barang-barang belum tentu kalau seorang bisa, nanti kelihatan sudah sampai di mana kemampuannya. Maka nanti di akhir ada uji kompetensi, mengisi soal-soal yang sudah Bapak siapkan, supaya bisa mengetahui berapa orang yang sudah bisa mengetahui mengurutkan rukun-rukun tayamum, dan berapa orang yang sudah bisa menentukan hal-hal yang membatalkan tayamum. Paham tuh? Untuk penguatan, Bapak akan memberikan sedikit tugas. Boleh ya? Mau? Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ditulis di buku masing-masing dengan terjemahnya. Itu ayat Quran tentang tayamum. Ya, nanti ditulis di buku. Bisa lupa. Menulis surat Al-Maidah ayat 6 dan terjemahnya di bawah minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri, tibalah seperti tadi yang Bapak sampaikan, kita akan melaksanakan uji kompetensi dan Bapak akan membagikan soal-soalnya. Silakan dikerjakan ya, kerjakan masing-masing. Tegeng bekerja. Satu pegang dulu. Ini parabot. Ya, silakan dikerjakan masing-masing, tidak boleh kerjasama biar nanti kelihatan ya hasilnya sudah sampai mana pemahaman kalian tentang tayamum.
Baik, silakan dikumpulkan di meja. Kumpulkan di meja masing-masing. Silakan. Boleh diwakili oleh perwakilan kelompoknya, boleh. Ya, semuanya saja dengan buku ya, dengan buku. Dengan buku-buku paket isi bilang semuanya dikumpulkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Uji kompetensi untuk pertemuan kali ini sudah selesai, sudah dikumpulkan. Nanti akan Bapak periksa, dan seperti tadi masih ingat KKM-nya berapa? KKM-nya nilai terendahnya berapa minimal? 75. Semoga semuanya 100. Amin. Nah, sekarang sebelum menutup, mari kita refleksi dulu ya. Ulangi lagi, takut-takut lupa atau tadi masih ada yang lupa lagi dan yang lainnya bisa numalawang dan sebagainya. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tayamum. Rukun tayamum ada berapa? 4. Apa? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang membatalkan tayamum ada berapa? 1, Yang membatalkan wudu. 2, 3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Maaf bila penjajah selama mengajar ada salah-salah kata. Insya Allah mendoakan dan selalu bahagia belajar bersama kalian. Mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat, barokah dari kalian semuanya menjadi orang-orang hebat. Orang-orang sukses. Bahagia dunia dan akhirat. Dengan alhamdulillah bersama-sama. Keberkahan kita baca surat Al-Asr. Thank you.